Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan berkisah tentang sedikit perjalanan seorang yang mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah pada hadis Nabi, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbatkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah bertemu dengan Utsman pada Abdul Manaf. Affan, bapak beliau, menikah dengan Arwah bintu Quraisy Robiah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwah itu ibu beliau, bapaknya bernama Quraisy, ibunya bernama Al-Baidah binti Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baidah adalah neneknya Utsman yang ternyata kembarnya Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Rasulullah. Nah, ketika Affan, bapaknya Utsman, kan pedagang yang kaya raya. Ketika Affan meninggal, Arwah menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Dialah yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika beliau sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi si Utsman ini untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing dengan Bani Hashim. Bani Hashim di sini di antara Nabi ada persaingan. Kedua, bapak tirinya yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala usaha Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar. Adapun keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sangat banyak. Dan di antara banyaknya keutamaan beliau adalah dijuluki Dzun-Nurayn, yaitu orang yang pernah menikahi dua anak Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya seorang lelaki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menikah dengan Ruqayyah bintu Muhammad, dan begitu Ruqayyah wafat, beliau menikah dengan Ummu Kulsum bintu Muhammad. Yang kedua, Utsman ini adalah salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Nabi berkata, hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Orang-orang yang dimaksud dalam mendapat petunjuk setelahku yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi dalam hadisnya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, dan Ali di surga, dan seterusnya. Dari secara fisik dia itu tidak pendek dan tidak tinggi, jadi standar. Tampan, jenggot beliau sangat banyak dan tebal, berkulit coklat, dan rambut beliau tebal. Dan di antara keutamaan Utsman ketika masa jahiliyah adalah
tak pernah minum khamar, dan tak pernah berzina. Dan keistimewaan Utsman bin Affan yang lain adalah pada perang Tabuk. Perang Tabuk disebut adalah Al-Usra, Ghazwa Al-Usra, perang yang sulit. Kenapa demikian? Karena kondisi para muslimin pada saat itu sulit, lagi panas-panasnya mereka harus berperang. Saat itu panasnya bukan main. Dan di sisi lain mereka juga dilanda kemiskinan dan kesulitan. Sementara musuhnya itu sangat berat, yaitu Romawi, gagah-gagah, tinggi-tinggi. Dan menuju lokasi perang itu bukan dekat, jauh, sekitar 750 km sampai 800 km. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Para provokator waktu itu berkumpul menceritakan tentang keburukan Utsman, memprovokasi. Dan provokasi ini dipimpin oleh Abdullah bin Saba, atau bisa dikenal Ibnu Sauda. Ya, bisa dikenal seperti itu. Dan Ibnu Sauda ini kemudian dia kesana kemari menceritakan tentang keburukannya Utsman radhiyallahu taala anhu. Lalu dia mengumpulkan orang-orang dan terkumpul sekitar 3.000 sampai 6.000. Lalu Abdullah bin Saba datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang ini ke rumah Utsman. Lalu di rumah Utsman itu di antara masjid dan rumah Utsman ini kan ada masjid, dan rumah Utsman ini diantaranya itu ada lantai di situ, dikepung dari situ. Disitulah mereka berkumpul dan mereka menuntut untuk Utsman agar meninggalkan kekhalifahan. Dan apa tanggapannya setelah mereka menuntut Utsman? Utsman tidak menanggalkan kekhalifahannya karena hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang kekhalifahan. Dikepunglah Utsman bin Affan, dan Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi, paling dekat di situ, cuman beda sedikit doang. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah aja, kata para orang yang mengepung rumahnya. Padahal waktu dikepung banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Mereka siap mati untuk Utsman. Tapi ketika mereka datang, Utsman bilang, pulanglah. Karena apa? Karena Utsman itu nggak mau kalau misalkan kekhalifahannya ini menimbulkan pertikaian. Katanya, aku tidak ingin menjadi khalifah setelah Rasulullah yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman gak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari dimana pembunuhannya Utsman, malam harinya Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi berkata, Ya Utsman bin Affan, berbuka puasalah bersama kami. Dan ketika bangun, kondisi Utsman sedang berpuasa. Kemudian mulailah Utsman membaca Al-Quran. Dia buka Al-Quran. Nah, ketika hari itu mulailah orang-orang gelisah mau membunuh Utsman. Dalam kondisi berpuasa sedang membaca Al-Quran, ada satu orang yang datang membawa pedang ingin membunuh Utsman. Lalu Utsman berkata, kalau kau bunuh aku, ada Al-Quran di depanku. Dan seketika orang itu mundur, orang pertama, dan datanglah salah seorang yang dijuluki dengan Al-Maut Al-Aswad, dengan bertubuh hitam.
Maka kemudian dia datang ke Utsman yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman. Utsman waktu itu sudah tua, udah 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian sambil mencekik dia menghina dan mengatakan, betapa mudahnya saya mencekik leher Utsman. Dan ketika itu dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahannya dengan tangannya. Dan ya, ketika menahan dengan tangannya, entah terpotong atau tidak tangannya, dan ketika sudah terpotong, Utsman mengatakan, tangan yang kau potong ini adalah tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Dan seketika darah pun berlumuran di mushaf yang sedang ia baca. Dan akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Dan akhirnya pun beliau meninggal dunia dalam kondisi berpuasa di hari Jumat dan sedang membaca Al-Quran. Dan selesailah kisah perjalanan hidup seorang yang mulia kali ini.